Gue yakin pasti banyak banget dari lo yang pernah ngerasa kesel atau sedih karena sempet di PHP-in. PHP ini bisa banyak bentuk ya. Bisa jadi dalam bentuk romance, dalam pertemanan, atau dalam pekerjaan. Bahkan keadaan pandemi COVID ini bisa jadi termasuk nge-PHP-in kita juga. Kenapa ya? Karena kita kan udah ngerencanain banyak hal gitu buat setahun. Mungkin kalau dalam pekerjaan atau organisasi, kita udah rapat berkali-kali. Kita udah ngomongin proyek kerjaan, kita udah antusias menjalani hal-hal baru, menjalani tahun 2020. Tapi sekarang kita hanya bisa di rumah aja gitu. Gue sendiri sebenarnya punya goal untuk naik gunung di tahun 2020 ini. Dan juga untuk jalan-jalan at least 1-2 kali lah. Keluar dari kota Jakarta dan Bandung. Tapi ternyata gue harus diam di rumah aja karena pandemi corona. Dan rasanya pasti gak enak gitu. Karena ya kita udah ngerencanain banyak hal tapi ternyata di PHP-in. Nah, dan ketika kita di PHP-in emang kadang gak bisa dihindari gitu. Kita bakalan ngerasakan emosi tertentu. Kita bakalan sakit hati, sedih, kecewa, dan ya mostly emosi negatif. Nah, beberapa orang mungkin akan bisa dengan mudah melewatinya. Tapi ada juga nih banyak orang yang gak bisa move on ketika mereka di PHP-in. Dan banyak orang juga yang gak bisa nerima bahwa dirinya itu di PHP-in. Nah, kalau misalnya lo ngerasa kayak gitu, pas banget, video ini tepat banget buat lo. Di video ini gue bakalan ngebahas tentang sebab kenapa kita ngerasa sakit ketika kita di PHP-in. Dan pastinya gue juga bakalan ngebahas tentang gimana caranya untuk mengatasi rasa sakit ketika di PHP-in. Jadi, lo tonton video ini sampai habis dan jangan lupa buat klik like dan subscribe supaya lo gak ketinggalan video lainnya dari 1%. Nah, kalau kita ngomongin tentang PHP, sebenarnya kita lagi ngomongin tentang satu kata, ya tentang harapan gitu. Kita di PHP-in karena kita udah punya harapan tertentu. Kita punya harapan bahwa hal akan berjalan seperti yang kita mau. Tapi ternyata realita menunjukkan sebaliknya. Ternyata enggak gitu. Itulah PHP, dari harapan. Nah, tapi apakah solusi supaya gak PHP ini adalah dengan kita stop untuk berharap? Well, ini bisa jadi salah satu caranya. Tapi kalau misalnya dibilang apakah berharap itu buruk? Sebenarnya nggak selalu. Berharap itu pada dasarnya nggak selalu buruk. Karena harapan kan sebenarnya bisa ngebuat kita berpikir positif gitu, tentang hal-hal yang belum terjadi. Harapan juga bisa meningkatkan motivasi kita, ketika kita mau ngelakuin sesuatu. Jadi sebenarnya berharap itu bisa jadi positif. Tapi tentu seperti semua hal, ada sisi buruk juga dari berharap. Yaitu ya kita bakalan rentan sama sakit hati. Karena kalau harapannya nggak terwujud, ya kita jadi merasakan emosi negatif. Nah, yang menarik adalah, banyak orang menganggap bahwa rasa sakit ketika di PHP-in adalah mostly salah orang lain, atau dari faktor eksternal. Bisa jadi karena keadaan, karena orang tua, pacar, teman, dan lain sebagainya. Nah, tapi kebiasaan nyalahin faktor eksternal ini sebenarnya ya bisa jadi ngebawa kita ke hal negatif. Karena ya basically rasa sakit itu nggak sepenuhnya salah orang lain, nggak sepenuhnya salah keadaan gitu. Diri kita juga punya kontrol atas apa yang kita rasain. Dan malah kadang-kadang ya bisa jadi yang menjadi penyebab rasa sakit yang kita rasain adalah diri kita sendiri. Gimana tuh maksudnya? Kok bisa sih diri kita sendiri bikin kita jadi ngerasain emosi negatif? Well, pertama, mungkin kita terlalu berharap tanpa berpikir rasional. Jadinya kita gak bisa ngelihat fakta di balik kejadian tersebut. Semakin tinggi ekspektasi lo akan suatu hal, maka semakin besar juga rasa sakit yang bakalan lo rasain ketika kenyataan gak sesuai sama ekspektasi. Yang kedua, bisa jadi kita terlalu positive thinking, tapi kita kurang rasional. Ini juga sempat gue bahas di video stoicism dan ekspektasi. Kalau di ajaran stoicism, positive thinking itu justru buruk. Kalau misalnya lo pernah nonton atau baca The Secret, sebenarnya ya, positive thinking yang diajarin di sana itu banyak banget perdebatannya. Dan bisa dibilang banyak ahli yang mengatakan bahwa berpikir positif itu bisa ngaruh ke hasil kita nanti dalam The Secret gitu ya, itu adalah pseudoscience. Jadi ini bukanlah hal yang bisa dibuktikan dengan riset gitu. Gak salah sih emang untuk berpikir positif, tapi ingat kalau berlebihan tentu bisa jadi negatif. Begitupun sebaliknya, kalau kita berpikir terlalu negatif, itu juga bisa jadi buruk buat kita. Jadi lo coba deh seimbangin ekspektasi lo dengan realita dan dengan pemikiran yang rasional. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah gimana sih caranya supaya kita bisa mengatasi emosi negatif ketika kita di PHP-in gitu. Pertama, coba refleksiin lagi harapan atau ekspektasi yang lo inginkan buat masa depan. Ingat bahwa gak semua ekspektasi positif yang kita pikirkan itu bakalan terjadi. Apalagi kalau ekspektasi itu gak didasari dengan pemikiran yang rasional. Jadi ketika step-stepnya gak nyambung dengan logika atau hanya mengedepankan perasaan, ini bisa jadi bahaya buat kita. Nah makanya ketika lo mengekspektasikan sesuatu,
Please, coba untuk refleksiin dulu dengan baik. Dan ingat juga bahwa gak semua harapan kita bisa terwujud di masa depan. Dan ini normal banget. Gak apa-apa banget kok untuk punya ekspektasi yang gak terwujud. Tapi kita harus siap. Kita harus bisa menerima bahwa plan kita sometimes akan gagal. Bisa jadi berhasil, bisa jadi gagal. Tapi kita harus siap sama kegagalan itu, oke? Nah, meskipun memang kadang sulit buat kita untuk bisa merefleksikan harapan dari diri kita sendiri. Sulit karena kadang ya kita suka gak objektif atau kita suka bias gitu. Nah, ketika ini terjadi, kita bisa aja kok minta bantuan orang lain yang bisa menuntun kita. Lo bisa aja minta feedback supaya lo bisa ngelihat masalah lo dengan lebih objektif. Apalagi ketika lo ngerasa lo sering banget nih kesel atau sedih ketika hal yang terjadi itu nggak sesuai harapan. Nah, bisa jadi lo butuh nih teman cerita yang bisa ngedengerin lo dengan baik dan bisa ngasih saran buat lo untuk nyelesain masalah lo. Nah, 1% bisa ngebantu lo buat lebih mengenal diri lo dan ngasih saran buat mengatasi masalah lo dengan layanan mentoring. Layanan mentoring itu apa sih? Mentoring 1% adalah program konsultasi online atau offline one-on-one bersama mentor. Dengan tujuan untuk menyelesaikan berbagai masalah hidup lo, menaklukkan kecemasan lo, ketakutan lo, serta ngebantu lo untuk menemukan langkah hidup lo selanjutnya. Udah ada lebih dari 10.000 orang dari 15 negara yang daftar layanan mentoring. Dan banyak banget dari orang yang udah konsul di sini itu ngerasa puas setelah menerima layanannya. Di layanan mentoring 1%, yang bakalan lo dapet itu bukan cuma diskusi, cerita, dan dikasih saran aja. Lo juga bakalan dapet 1 interpretasi tes psikologi, mulai dari tes tingkat stres, tes minat bakat, dan juga tes kepribadian untuk memahami diri lo lebih dalam. Lo juga bakalan bisa dapetin tugas berupa worksheet. Contohnya adalah worksheet self-knowledge yang bakalan gue liatin sekarang. Biasanya worksheet ini gue kasih ke orang yang baru patah hati atau lagi sedih, supaya proses refleksi dan mengenal diri mereka itu bisa terus dilakuin meskipun udah selesai sesi mentoring. Nah, ada beberapa paket yang ditawarin dalam sesi mentoring ini. Untuk informasi lebih lanjutnya dan pendaftarannya, lo bisa klik link di komen yang udah gue pin, dan lo bisa klik juga link yang ada di deskripsi. Itu yang pertama. Yang kedua, lo bisa coba fokusin pikiran lo ke usaha yang bisa lo lakuin buat memperbaiki keadaan. Jadi, fokus ke perilaku apa nih yang bisa lo lakuin, dibandingkan lo fokus sama hal yang gak bisa lo lakuin. Karena gini, kalau lo terus-terusan mikirin nasib lo, kenapa lo di PHP-in, kenapa terjadi kekecewaan, dan lo mikir sampai kapan lo bakal sedih, ini justru bakalan bikin emosi negatif yang kita rasain jadi berkepanjangan. Nah, ketika kita selalu mikirin tentang nasib jelek kita bisa aja nanti ngerasa bahwa dunia itu nggak adil gitu. Kita jadi ngerasa kita nggak bisa berbuat apa-apa, dan kita jadi ngerasa putus asa. Nah, makanya dibandingkan kita fokus sama musibah yang kita alami, lebih baik kita coba fokus sama perilaku gitu. Jadi fokus sama apa yang bisa kita lakuin. Selalu tanyain ini ke diri lo. Kira-kira apa sih hal yang bisa gue lakuin di hari ini supaya besok gue jadi lebih baik? Ingat, fokus ke perilaku dibandingkan fokus ke pikiran-pikiran negatif. Gitu ya, yang kedua. Yang ketiga, ketika lo punya ekspektasi atau ketika lo punya harapan, coba lo lihat ke sisi negatif dari pengambilan harapan lo juga. Lihat dari kedua sisi. Bayangin dampak apa aja yang mungkin terjadi di samping lo ngebayangin hal-hal baik aja yang mungkin terjadi. Karena nggak jarang, harapan lo terwujud sesuai yang lo mau, tapi ada hal buruk lain yang kemudian membuat lo merasa sakit hati gitu. Misalnya, lo berharap bisa balikan sama mantan lo, dan ini terwujud. Lo balikan, tapi sifat dia berubah, jadi malah ketemu, balas chat lama, dan lain sebagainya. Akhirnya lo tetap merasakan sakit gitu kan, karena gak sesuai ekspektasi, lo di PHP-in gitu. Karena ternyata setelah terwujud, yang terjadi malah gak sesuai dengan bayangan lo. Nah, makanya lo harus memikirkan dampak negatif yang mungkin akan terjadi kalau misalnya lo berharap akan sesuatu. Ketika lo udah mikirin hal negatifnya juga, lo bakalan lebih siap sama apapun kemungkinan yang terjadi. Nah, inilah cara berpikiran negatif yang sehat. Berpikir negatif itu gak apa-apa banget, selama enggak mengganggu kita dalam melaksanakan hal yang terbaik. Yang paling penting, lo melakukan pemikiran negatif dan positif ini secara seimbang. Yang keempat, jadilah lebih fleksibel dengan perubahan di hidup lo. Biasanya, rasa sakit karena di PHP-in cenderung muncul karena kita nggak bisa menolerir perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup. Jadi, dibandingkan kita mengeluh, dibandingkan kita ngerasa buruk, lebih baik kita coba ngelakuin apa yang bisa kita lakuin sekarang. Fokus ke perilaku. Kita bisa nyoba gitu untuk membiasakan diri dengan perubahan yang terjadi. Ingat, kalau misalnya plan A gagal, selalu ada plan B. Kalau emang hal yang dialami nggak sesuai ekspektasi, kayak sekarang misalnya, ada pandemi COVID tiba-tiba gitu, ya gak apa-apa, kita bisa buat plan B.
yang mungkin beda banget sama plan sebelumnya. Tapi ya gak apa-apa juga kan. Yang penting kita udah usaha sebaik mungkin, kita bisa ikhlas sama keadaan dan kita mensyukuri hal-hal yang bisa kita syukuri. Apapun yang terjadi, ya santuy aja gitu kan. Supaya apa? Supaya kita gak terlalu stres, supaya kita gak terlalu kaget gitu, supaya kita gak bingung dan kita gak terlalu sedih ketika ternyata realita nge-PHP-in kita. Supaya kita juga bisa tahu, apa sih langkah pertama yang bakalan kita lakuin ketika kejadian yang terjadi gak sesuai sama ekspektasi, gitu ya. Jadi dari tadi kita udah bahas banyak nih tentang gimana cara mengatasi PHP ini. Ingat untuk fokus sama perilaku terbaik yang bisa lo lakuin sekarang. Nah, kurang lebih kayak gitu. Sekali lagi, kalau misalnya lo butuh bantuan untuk mengatasi masalah lo bisa daftar layanan mentoring dari 1%. Ingat lo bakalan dapet banyak benefit kayak yang udah gue jelasin tadi, mulai dari psikotes, teman diskusi, teman cerita, worksheet, dan juga saran buat mengatasi masalah lo. Untuk daftar, lo bisa klik link yang ada di deskripsi. Akhir kata, gue harap semoga video ini bisa membuat lo menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Gue Evan dari 1%, thanks.